Kembali di Angus Pagi pemirsa, puluhan emak-emak desa Babakan Sari geruduk Mapolsek Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka melaporkan seorang guru ngaji yang diduga telah mencabuli muridnya. Seorang perempuan mengamuk dan berusaha mengejar pelaku pencabulan murid di desa Babakan Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Tidak sendiri, perempuan ini ditemani oleh sejumlah emak-emak mendatangi Mapolsek Pleret. Mereka melaporkan dugaan pelecehan seksual yang telah dilakukan seorang guru ngaji pada sejumlah murid. Aksi pelaku terbongkar setelah korban melapor ke orang tuanya. Mereka itu adalah suka mengajar ngaji. Jadi mungkin setelah mengajar ngaji, ya mungkin diraba-raba, dipegang-pegang alat vitalnya. Untuk penyelidikan, pelaku dibawa ke Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum Polwan diperiksa Propam Polda Riau. Korban dimintai keterangan seputar kronologi kejadian. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, korban penganiayaan Riri Aprilia Kartin datang ke Bitpropam Polda Riau. Riri dimintai keterangan atas laporannya terhadap seorang polwan berinisial ER yang diduga melakukan penganiayaan dan penjagapan terhadap dirinya. Ia diperiksa terkait dengan kronologi peristiwa tersebut. Meski demikian, ia belum mengetahui adanya laporan balik dari terduga pelaku terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Kabarnya Mbak dilaporkan atau seperti apa? Belum tahu itu Undang-Undang ITE-nya menyangkut apa. Saya juga tidak tahu itu pelapornya siapa. Saya cuma diberitakan bahwa saya kena Undang-Undang ITE, tapi saya tidak tahu Undang-Undang ITE itu berdasarkan apa, pelapornya siapa. Sebelumnya, korban mengaku dipukul dan disekap oleh oknum polwan Brigadir IR serta ibunya YU saat ia berada di rumah kontrakannya di Jalan Tiung 3, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Akibatnya, korban menderita luka memar di sejumlah bagian tubuhnya. Penganiayaan diduga terjadi karena keluarga kekasih tak menyetujui hubungannya dengan korban. Brigadir IR dan ibunya telah ditetapkan sebagai tersangka. IR telah ditahan, sementara ibunya masih menjadi tahanan rumah. Dituduh mencuri ponsel seorang remaja berusia 15 tahun di Bengkulu Selatan, Bengkulu, diikat dan dibakar. Akibat tindakan keji ini, korban menderita luka bakar serius dan mendapat perawatan intensif. PB remaja 15 tahun ini tengah dirawat intensif akibat luka bakar serius yang dideritanya. Korban dibakar oleh seorang pria yang diketahui bernama Hadi, 40 tahun, pemilik kebun durian tempat korban bekerja. Peristiwa naas ini terjadi lantaran korban dituduh mencuri ponsel milik sesama penjaga kebun. Pelaku kemudian memerintahkan teman korban mengambil bahan bakar minyak dan mengikatnya. Korban pun kemudian dibakar di hadapan teman-temannya. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar 26%. Kemarin masuk dengan Berapa persen? 26% derajat ini, derajat 2. Derajat 2. Itu di bagian mana aja, Bu? Luka bakarnya? Di bagian dada, di bagian leher, dan di bagian punggung belakang. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban pun langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan saksi itu bahwa tersangka ini menuduh si pelaku itu mengambil HP si korban. Korban ini dituduh mencuri HP. Tapi pada dasarnya HP itu sebenarnya tidak ada. Karena korban masih di bawah umur, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebuah rumah di Ciseng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek polisi lantaran dijadikan tempat praktek perdagangan bayi. Pelaku mengaku menjual bayi yang telah diserahkan ibunya seharga 15 juta rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah yang berada di Ciseng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat karena diduga dijadikan klinik ilegal. Di dalamnya polisi mengamankan 5 orang ibu hamil dan seorang bayi. Tak hanya itu, polisi juga membekuk seorang pria berinisial SH sebagai pemilik rumah dan terduga pelaku perdagangan bayi. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga setempat yang curiga dengan banyaknya ibu hamil yang kerap datang ke rumah berlantai 2 itu.
Pelaku beraksi dengan mengiming-imingi bantuan persalinan kepada sejumlah perempuan hamil yang tak memiliki suami. Bayi yang sudah dilahirkan kemudian dijual pelaku dengan dalih adopsi seharga 15 juta rupiah. Yang udah lahiran berapa orang? Yang udah lahiran, yang di rumah aja ya, itu ada 5. Ada 5. Terus bayinya yang sudah sempat dijual? Itu nggak dijual sih, itu ibunya sendiri yang minta diadopsikan. Iya, bahasanya adopsi kan. Berapa Kan ada transaksi itu bayaran dong. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan serahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kelima ibu hamil dan seorang bayi diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seluruh pengetesan sumur panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power atau PT SMGP dihentikan sementara. Penghentian itu dilakukan usai puluhan warga desa Sibangor Tonga, Mandailing Datal keracunan gas H2S. Perusahaan pada Selasa lalu menguji aliran sumur di well PT 11 guna melihat kelayakan tekanan uap panas bumi. Awalnya pengujian berjalan aman, namun karena tekanan uap panas bumi dianggap tak layak pada pengujian kedua, tiba-tiba keluar aroma bau belerang menyengat saat sumur akan ditutup kembali. Bau menyengat gas H2S inilah yang kemudian terhirup warga di sekitar lokasi hingga mengakibatkan puluhan warga keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Informasi lain pemirsa, orang tua almarhum Brigadir Joshua bersama kekasih Joshua datang ke Jakarta setelah Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus pembunuhan Joshua lengkap. Keluarga Joshua siap bersaksi di persidangan. Orang tua dan kekasih almarhum Brigadir Joshua hari ini tiba di Jakarta dan berencana akan mengawal persidangan. Keluarga Brigadir Joshua siap bersaksi di persidangan jika keterangan diperlukan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua telah menyiapkan 11 saksi. Kami harap media mendukung kami keluarga atas pembunuhan kepada anak kami Joshua agar terungkap kebenaran dan keadilan di hukum negara kita. Sekian. Amin. Ya. Makasih. Oke. Vera Mareta, kekasih almarhum Brigadir Joshua yang sempat menjalani hubungan asmara selama 8 tahun ini pun berharap para pelaku dihukum seadil-adilnya. Karena puji Tuhan, untuk sampai saat ini sudah sampai P21, semua itu adalah berkat Tuhan dan orang-orang yang terkait yang mau membantu, baik penyidik, pengacara, semuanya yang bekerja, kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti pengadilan yang akan kita tunggu-tunggu, sidang yang kita tunggu-tunggu bisa berjalan dengan baik dan tersangka yang sudah ditetapkan mendapat hukuman seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Pihak keluarga dan juga kekasih Brigadir Joshua meminta kebenaran dan juga keadilan hukum di Indonesia ini ditegakkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Terseret kasus Verdi Sambo, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit menjalani sidang kode etik. AKBP Ridwan diduga tidak profesional saat bertugas menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Etik AKBP Ridwan Soplanit dimulai pukul 10 pagi kemarin di gedung TNCC Mabes Polri. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang etik. Sebelumnya nama AKBP Ridwan Soplanit disebut dalam berita acara pemeriksaan Verdi Sambo. AKBP Ridwan disebut-sebut sebagai salah satu polisi yang pertama kali dihubungi Sambo usai penembakan.
Kemudian untuk agenda sidang hari ini, sidang KKEP terduga pelanggar AKBP RS akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 29 September 2022, direncanakan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Oknum anggota Polres Cirebon Kota ditahan karena diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak tirinya. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana langsung menemui dan meminta maaf kepada keluarga korban. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum polisi berpangkat Bribtu di Cirebon, Jawa Barat masih terus diselidiki. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana memantau langsung penanganan kasus ini. Kapolda juga langsung menemui keluarga korban untuk meminta maaf. Minta maaf, saya minta maaf ya. Ya. Katanya sing tenang aja. Ibu, kepada masyarakat Bapak, juga. Atur nuhun ya, abdi nyuhun kena punten. Minta maaf, tapi berjanji mau ininya Pak. Bapak sing kuat, sing sabarnya. Mohon. Bapak sehat-sehat. Sebelumnya seorang oknum polisi berpangkat Bribtu berinisial CH ditahan polisi Cirebon, Jawa Barat diduga karena mencabuli anak tirinya berulang kali. Selain mencabuli, pelaku diduga mengancam korban dan menganiaya jika tidak menuruti permintaannya. CH langsung diamankan Polres Cirebon setelah dilaporkan istrinya pada 5 September lalu. Selain pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan hasil visum korban. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara, sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Kasus ini juga sempat ramai di dunia maya pasca seorang pengacara kondang memposting di media sosialnya. Saat ini petugas menyatakan terbuka menerima masukan dari pihak manapun, termasuk dari keluarga korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak, tidak serta-merta memviralkan. Ya, kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Jadi itu, dan kita akan kawal terus proses penyidikan ini dari saat ini sampai dengan nanti di persidangan. Baik polisi dan masyarakat diminta untuk tetap mengawal kasus pelecehan terhadap anak-anak. Segera laporkan jika mengetahui adanya aksi kekerasan fisik ataupun seksual kepada anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Pemirsa, komunitas Indonesia Creative Cities Network menggelar rapat koordinasi nasional tahun 2022. Rakornas bertujuan untuk menggalang sinergitas dalam pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan antar komunitas. Mengusung tema jejaring lokal keren, Komunitas Indonesia Creative Cities Network atau ICCN menggelar rapat koordinasi nasional tahun 2022. Rakornas yang dilaksanakan dari tanggal 27 hingga 28 September ini dihadiri oleh 225 delegasi ICCN kabupaten dan kota dan turut dihadiri oleh lebih dari 10 kepala daerah dan sejumlah menteri. Sedangkan Indonesia berlimpah dengan keragaman, berlimpah dengan budaya, tradisi, kearifan lokal, ya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi harusnya memang menjadi modal utama. Nah, tantangannya sebetulnya adalah bagaimana mensinergikan, kolaborasi, mendudukan ini semua di satu meja sehingga bisa saling betul-betul melakukan sinergi. Sekarang adalah zamannya kolaborasi. Collaboration is the new competition. Jadi justru dengan berkolaborasi kita akan kuat. Dan disinilah sebenarnya peran dari ICCN, CCCF ini sebagai penguat simpul sebenarnya. ICCN merupakan sebuah inisiatif untuk membangun dan mengembangkan ekosistem kreativitas lokal, ekonomi, serta industri kreatif dengan mengoptimalkan dan memberdayakan segala potensi yang dimiliki di setiap daerah. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. iNews Pagi masih akan kembali dengan informasi Partai Demokrat resmi mencopot Lukas NMB dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Tetaplah